saya hilang, anak saya hilang. Hah? Hilang gimana Bu Yasmin? Gak tahu Pak, tadi memang ada di dalam kamar tapi tiba-tiba hilang. Pokoknya diceritain lah tuh sama Bayu dan Yasmin kepada warga-warga yang ada di sana. Annyeonghaseyo, terima kasih banyak buat kalian yang udah balik lagi ke channelku. Wow, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian yang udah pada nge-subscribe channelku ini dengan sukarela. Dan juga aku nggak nyangka banget nih ternyata videoku bisa tembus sampai ratusan views kan. Karena emang channelku ini dimulai dari nol banget nih. Jadi sekali lagi terima kasih banyak ya. Dan kalian, aku harap gak bosen-bosen nontonin video aku sampai dengan selesai. Oke, tanpa banyak berbasa-basi, mari kita lanjut aja bahas ceritanya. Ada tukang es krim. Jadi, seperti yang udah kalian lihat di judul videoku, aku akan membahas tentang sebuah tragedi yang cukup mengerikan yang terjadi di sebuah desa di daerah Jawa Tengah. Mungkin sebagian dari kalian udah ada yang tahu tentang cerita ini atau malah nggak tahu sama sekali. Buat kalian yang masih penasaran banget dengan ceritanya, boleh banget nih dengerin cerita ini sampai dengan selesai dan mari kita bahas bareng Aistin. Jadi pada pertengahan tahun 2012, warga desa digemparkan dengan adanya kabar bahwa salah satu bayi tiba-tiba menghilang dari dalam rumah, padahal di dalam rumah tersebut juga ada kedua orang tuanya. Seperti yang udah aku sebutkan di awal tadi, kejadian ini tuh terjadi di salah satu desa di Jawa Tengah. Di desa tersebut ada sepasang pasutri nih yang baru aja dikaruniai seorang anak. Kita sebut aja nama pasutri ini adalah Bayu dan Yasmin. Jadi Yasmin baru melahirkan anak mereka 3 hari yang lalu nih jadi masih baru banget. Nah, tentu aja karena masih menjadi orang tua baru, mereka pun masih hangat-hangatnya nih, senang-senangnya berkumpul gitu. Jadi FYI nih di rumah tersebut memang hanya ada mereka bertiga aja, yaitu Bayu, Yasmin, dan juga bayi mereka yang baru berusia 3 hari itu. Tidak ada orang tua dari pihak Bayu ataupun orang tua dari pihak Yasmin. Jadi mereka memang benar-benar mandiri banget nih Nah, saat mereka masih asyik ngumpul nih di sore itu, si Bayu pun merasa lapar nih. Jadi dia keluar dari kamar dan menuju ke meja makan, dimana di meja makan itu memang sudah tersedia berbagai macam makanan. Sedangkan si Yasmin yang masih menunggu anak mereka tertidur lelap di dalam kamar, dia pun lama-lama ngerasa bosen nih karena nggak ada teman cerita dan nggak ada hiburan apapun di dalam kamar itu. Dia pun keluar dari kamar dengan berjalan perlahan-lahan menuju ke ruang keluarga yang ada TV di sana. Jadi dia menghidupkan TV dan mencari saluran yang ia sukai. Singkat cerita, si Bayu ini pun sudah selesai makan dan dia langsung menghampiri istrinya nih. Loh dek, kok udah jalan-jalan keluar, emangnya nggak sakit? Terus anak kita gimana? Masih tidur loh dia di sana, kok ditinggal? Nanti kalau jatuh gimana? Tapi si Yasmin langsung menggeleng, enggak kok mas, nggak sakit, anak kita juga masih tidur lelap, nggak mungkin lah dia jatuh, orang baru 3 hari juga, nggak mungkin lasa. Gitu pikir si Yasmin. Terus dia juga bilang kalau dia bosan di dalam kamar, nggak ada hiburan apapun dan nggak ada kawan cerita gitu katanya. Mendengar penuturan dari Yasmin, Bayu pun langsung bilang, ya udahlah mas aja yang ke dalam kamar, lagian ini udah mau maghrib, mau bangunin si adek, nggak boleh tidur maghrib gitu kata suaminya. Dan benar aja, Bayu pun langsung berjalan menuju kamar mereka. Dibukalah itu pintunya. Betapa terkejutnya Bayu melihat tidak ada siapapun di dalam kamar tersebut. Tapi dia nggak langsung manggil istrinya. Dia berjalan itu mendekati tempat tidur, takutnya kan bayi mereka jatuh gitu kan, sesuai dengan ketakutannya tadi. Jadi dia ngecek ke kolong tempat tidur dan ternyata tidak ada bayi mereka juga di bawah tempat tidur itu. Bayu pun mengecek lagi nih ke segala sisi, yang dimana kemungkinan anak mereka ada di sana. Namun tetap aja nihil, tidak ada bayi mereka sama sekali. Melihat situasi itu, Bayu pun langsung berteriak nih, manggil istrinya. Yasmin, tadi kamu ada mindahin bayi kita nggak?
Mendengar pertanyaan suaminya yang aneh, Yasmin pun langsung menoleh nih. Gak ada mas, tadi dia tidur loh di atas tempat tidur, masa gak ada? Nah si Yasmin udah mulai deg-degan juga nih. Dia pun langsung bangkit untuk menghampiri suaminya di dalam kamar. Dan terjadilah percekcokan sebentar antara mereka berdua. Di sela-sela kepanikan itu, Yasmin pun sempat berpikir nih, apa ada orang yang mindahin bayi mereka? Tapi ya nggak mungkin gitu, karena pintu depan itu pasti akan melewati ruang keluarga di mana ada si Yasmin tadi tuh, di ruang keluarga yang nonton TV. Dan kalau misalnya ada orang yang lewat pintu samping ataupun pintu belakang, itu pasti akan melewati meja makan yang dimana di situ ada suaminya si Bayu tadi yang sedang makan. Jadi mereka sama sekali tidak ada melihat siapapun yang masuk ke dalam rumah. Dan untuk memastikannya lagi, mereka berdua pun menyusuri setiap sudut-sudut rumah, baik itu dari depan, tengah, dan juga belakang. Termasuk kamar mandi tak luput dari pencarian mereka. Namun pencarian mereka harus berakhir dengan kekecewaan karena memang gak ada jejak apapun dari bayi mereka. Bayu pun langsung mengajak istrinya untuk keluar dari rumah dan memanggil seluruh tetangga mereka. Dan tentu saja teriakan dari mereka berdua mengundang perhatian warga sekitar. Tidak menunggu waktu lama, para warga pun langsung berkumpul di halaman rumah Bayu dan Yasmin. Melihat warga yang udah berkumpul, Yasmin pun langsung nangis histeris itu. Dia langsung bilang, "Oh tolong pak, anak saya hilang, anak saya hilang." Hah? Hilang gimana Bu Yasmin? Gak tahu pak, tadi memang ada di dalam kamar tapi tiba-tiba hilang. Nah, pokoknya diceritain lah tuh sama Bayu dan Yasmin kepada warga-warga yang ada di sana. Mendengar pernyataan itu, para warga pun agak heran gitu kan. Padahal anaknya ada di dalam rumah kok bisa tiba-tiba hilang. Jadi mereka pun kembali masuk ke dalam rumah untuk ngecek kembali nih. Jangan-jangan mereka salah lihat atau lupa gitu anaknya diletak di mana. Jadi mereka kembali masuk ke dalam rumah untuk mencari. Dan ada juga sebagian warga yang mencari di sekitar pekarangan rumah. Ada yang di halaman depan, di halaman samping, dan juga di halaman belakang. Tapi lagi-lagi pencarian itu berakhir dengan sia-sia karena memang anak Bayu dan Yasmin ini menghilang tanpa jejak sama sekali. Melihat situasi itu, seorang warga pun berinisiatif nih untuk memanggil seorang tetua desa yang memang biasanya bisa membantu hal-hal yang seperti itu. Dibawalah itu tetua desa ke rumah Bayu dan Yasmin. Nah, si tetua desa sesampainya di sana, dia pun langsung bertanya nih kepada Bayu, usia bayi kalian berapa? Bayu pun menjawab bahwa usia bayi mereka baru 3 hari. Nah, setelah mendengar penjelasan dari Bayu, tetua desa itu pun langsung diam sejenak, kemudian berdoa. Selesai berdoa, tetua desa itu berkata, "Bapak-bapak yang punya kentongan tolong diambil, segera ya." Nah, beberapa warga yang mendengar instruksi itu pun langsung bergegas nih pulang ke rumah mereka untuk mengambil kentongan yang dimaksud. Tidak lama kemudian mereka pun berkumpul kembali. "Pak, kami udah siap nih, udah kumpul semua, ini kentongannya," gitu. Jadi tetua desa itu pun langsung bilang, "Udah ayo kita ke belakang rumah," gitu. Jadi di belakang rumah Bayu dan Yasmin ini memang berdekatan dengan hutan belantara. Tetua dan para warga di sana pun langsung berjalan menyusuri jalan setapak menuju hutan tersebut sambil memukuli kentongan itu dengan keras. "Ayo pukul terus kentongannya keras-keras, jangan berhenti." Para warga pun menurut dan mereka memukul kentongannya lebih keras lagi dengan intensitas yang lebih cepat. Nah, saat mereka sudah berjalan di bawah pohon randu yang besar, salah satu warga ada yang ngeh nih. Dia mendengar suara tangisan bayi di daerah itu. Melihat itu, tetua desa pun langsung menghentikan mereka di sana dan menyuruh warga untuk menghentikan pukulan kentongan mereka. Benar aja nih, ternyata memang ada suara tangisan bayi dari sana. Setelah ditelusuri, ternyata suara tangisan bayi itu berasal dari pohon randu itu. Bisa-bisanya bayi nyangkut nengkreng di atas pohon randu. Dan ternyata yang lebih mengerikan lagi adalah di samping bayi itu ada sesosok makhluk aneh yang bergelayutan tuh sambil cekikikan. Makhluk itu memakai baju putih, rambutnya terurai panjang, sebagian menutupi wajahnya. Kemudian, yang lebih mengerikannya lagi, buah dadanya ini bergelantungan sampai ke bawah. Kalian pasti tahu lah itu makhluk apa ya.
Kuntilanak. Masih ketawa dia cekikikan di atas pohon randu itu, wow, di samping anak bayi yang lagi nangis itu, ha. Tapi nggak kebayang aku kalau jadi, jangan deh, jangan. Sebagian warga yang mentalnya nggak cukup kuat pun langsung lari dari tempat itu pontang-panting sambil teriak, setan! Lari mereka meninggalkan sebagiannya lagi yang masih bertahan di sana. Dan yang masih bertahan itu langsung merapatkan barisan mereka. Berdoa lah ini mereka sambil ketakutan kan, gemetar merapatkan barisan ke tetua desa yang ada di sana. Tetua desa itu pun langsung membacakan doa yang cukup lama dengan suara yang keras. Tapi sayangnya makhluk itu cukup kuat dan dia masih bertahan lebih lama dari dugaan tetua desa itu. Pantang menyerah nih, wah, tetua desa itu pun mengajak beberapa warga di sana untuk ikutan membacakan doa supaya makhluk itu bisa segera pergi. Dan alhamdulillah makhluk itu pun berhasil diusir dari tempat itu. Nah, setelah dirasa aman, salah satu warga desa pun yang paling berani lah nih di antara yang lain, dia pun manjat pohon randu nih untuk ngambil bayi itu. Setelah berhasil diambil dengan agak bersusah payah, mereka pun cukup terkejut nih melihat kondisi sang bayi yang udah mengenaskan banget. Wajah bayi itu udah kotor banget, wow. Di mulutnya bahkan penuh dengan kotoran sapi. Tetua desa itu pun langsung menggendong bayi itu dan membersihkan sebisanya wajah dan mulut bayi itu. Dia pun dikoreknya lah itu ya kan, mulut bayi itu, dan dikeluarkanlah dikeluarkanlah kotoran sapi itu. Gimana rasanya ya? Nah, bayi itu pun dibawa pulang untuk diserahkan ke kedua orang tuanya, yaitu Bayu dan Yasmin, yang memang menunggu mereka di halaman rumah. Para warga yang sebelumnya lari duluan ternyata udah berkumpul nih di halaman rumah dan udah menceritakan duluan nih kejadian di pohon randu itu kepada warga yang tadinya memang stay di halaman rumah itu bersama dengan Pasutri itu. Melihat kondisi sang bayi, Yasmin pun semakin sedih lah ini, meratapi nasib bayinya yang sangat malang. Gimana gak nangis ya kan? Kejadiannya menurutku memang sangat mengerikan, terutama melihat kondisi bayinya yang seperti itu. Setelah anak Bayu dan Yasmin ini sudah bersih dan sudah diganti seluruh pakaiannya, kemudian tetua desa ini pun membacakan doa dan memberi pagar di rumah mereka untuk menghindari gangguan dari makhluk halus lagi. Dan tetua desa itu pun sebelum pulang, ia memberi wejangan atau nasihat kepada Pasutri ini agar lebih aware lagi terhadap kondisi sekitar, terutama kan kondisi rumah mereka memang berdekatan dengan hutan belantara gitu. Jadi memang apalagi waktu maghrib ya kan, waktu maghrib ini memang riskan banget nih. Mungkin ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua agar jangan suka tidur waktu maghrib ya. Dan buat kalian yang udah dititipin amanah berupa anak, dijagalah itu betul-betul, jangan kalian tinggalkan. Udah tahu itu masih bayi merah malah ditinggalkan ya kan. Tapi nggak tahu juga ya kan kalau ada di posisi itu. Yang pasti itu kan tahun 2012 ya kan, ini 2025, berarti 13 tahun ya, 25 ya kan, 13 kan, udah 13 tahun yang lalu, berarti anak itu udah SMP ya kan sekarang. Dah macam mama aku ya kan, merepeti anaknya. Udahlah, cukup sekian video kali ini, wah. Ya, semoga aja untuk keluarga Bayu dan Yasmin serta anak mereka selalu diberi kesehatan dan keselamatan dimanapun mereka berada. Amin ya robbal alamin. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, boleh diklik like-nya dan juga komen di bawah kalau misalnya ada kritik dan saran yang membangun. Dan jangan lupa juga di subscribe biar kalian bisa dapetin info terbaru dari channel aku. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi, bye. Jadi pada pertengahan tahun 2012, di pertengahan tahun 2012 pada pertengahan tahun 2012 dan untuk